Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bagaimana dengan Imam Mahdi? Apakah beliau keturunan Rasulullah? Bedakan antara keturunan dengan nasab. Kalau keturunan jelas, keturunan kan bisa dari pihak ayah, bisa dari pihak ibu. Adapun nasab harus ke ayah. Secara nasab maka Imam Mahdi atau Muhammad bin Abdullah ini nasab ke Hasan. Hasan tentu Ali, bukan kemudian Hasan, kemudian Fatimah, kemudian Rasulullah. Itulah ulama ahlu sunnah jujur. Beda dengan yang bukan ahlu sunnah, tidak jujur, ya, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Hasan. Mestinya kan bin Ali. Kenapa Hasan kemudian Fatimah, kemudian Rasulullah? Nah, itu kan curang, ya kan? Kalau keturunan betul, Imam Mahdi keturunan Nabi dari Fatimah. Adapun nasab Imam Mahdi sampai ke Hasan, bukan sampai ke Rasulullah. Dari Hasan tentu ke Ali, bukan ke Rasulullah. Kalau budak perempuan itu sudah menikah, apakah juga halal digauli? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Dan antum tahu terjadinya budak itu awalnya apa? Nah, perang. Nah, ketika perang, maka musuh orang-orang kafir itu kalah, jadi tawanan. Jadi tawanan. Nah, ketika jadi tawanan itu, maka hukum pernikahan dianulir oleh Islam. Ya, budak itu dibagi, nih. Misalnya si Fulan dan Fulanah suami istri, ya udah bukan suami istri lagi. Terserah penguasa. Fulanah ini dapat siapa, Fulan dapat siapa. Gitu. Ketika sama-sama budak kemudian menikah atau dinikahkan seperti Mugis dengan Bariro, ya tentu pernikahan yang sah. Dan tentu Bariro tidak boleh digauli oleh tuannya karena sudah punya suami, Mugis. Apa yang dimaksud dengan Rasulullah berlepas diri dari orang yang memotong rambut dan jenggot? Saya kira jenggot, ya, rambut tidak. Rambut boleh dipotong, bahkan harus dipotong kalau satu akikah, dua tahallul, dan dihabisi lebih baik. Nah, maksud beliau berlepas diri tentu ini dosa besar sampai beliau berlepas diri, ya. Tidak mau bertanggung jawab, nggak ikut-ikutan. Inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Seperti tadi, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Apakah ada hadisnya kalau jin itu suka dengan darah haid? Tidak tahu saya. Apakah hanya dengan ucapan la ilaha illallah lalu diharamkan masuk neraka? Ya, kalau ucapan itu difahami oleh dia. Kalau dia nggak paham, cuman latah aja. Ada nggak kira-kira orang kafir karena lingkungannya muslim semua, la ilaha illallah, kemudian dia kepleset, la ilaha illallah. Ini si kafir nih, Hindu misalnya, Nasoro misalnya, ya, karena latah kiri kanannya, asal kepleset jatuh, la ilaha illallah. Muslim semua, dia doang yang Nasoro misalnya. Lalu dia kepleset atau terjatuh, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kemudian diharamkan masuk neraka? Ya tidak, tetap dia masuk neraka. Anak satu, dia nggak paham apa maksud la ilaha illallah. Kemudian niat, ya. Kalau dia niat
betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia tahu maksudnya bahwa di jagat raya alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Insya Allah, insya Allah. Bagaimana menjual makanan dan minuman ke hotel-hotel? Hotel pada umumnya adalah tempat menginap. Bahwa di dalam hotel itu ada maksiat, itu lain lagi. Kalau antum tahu hotel ini memang tempat maksiat, ya jangan. Tapi kalau antum tidak tahu, setahu antum hotel ini memang tempat menginap, musafir dari luar kota tentu boleh berjualan di sini. Termasuk kecuali perusahaan yang jelas haram, jual khamar misalnya, pabrik bir misalnya, bank ribawi misalnya, maka jelas tidak boleh. Sengaja berjualan di situ, baik barang atau jasa, servis AC, maintenance gedung dan seterusnya, haram. Karena pada intinya perusahaan itu adalah perusahaan haram. Sampai yang paling kecil, OB, satpam, haram, gajinya haram. Apakah malaikat Jibril sekarang masih ada? Masih. Malaikat itu tidak ada yang mati. Dari pertama kali diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat, terus hidup. Mereka mati nanti setelah sangkakala itu ditiup. Yang hidup, lahir, nikah, mati, itu manusia dan jin. Kalau hewan tumbuhan sudah jelas ya, manusia dan jin. Adapun malaikat tidak. Ya. Dan adanya malaikat bukan karena lahir, karena tidak ada nikah, tidak ada syahwat, tidak ada keluarga. Jadi betul-betul diciptakan langsung oleh Allah dan tidak mati sampai sangkakala ditiup. Apakah berprasangka baik kepada Allah dalam hal ujian hidup termasuk suatu doa dan berharap pertolongan Allah? Ya, karena ini wajib bagi kita berprasangka baik. Jadi ketika tiba-tiba dagangan kita bangkrut, ketika tiba-tiba kita kena kanker, ketika tiba-tiba kedua kaki kita harus diamputasi, harus ada husnudzon. Allah punya rencana baik untuk saya, insya Allah. Selain kita introspeksi, mungkin ini karena dosa-dosa saya, mungkin saya terlalu bakhil, mungkin karena saya jarang mengunjungi ibu di kampung, mungkin karena mungkin. Tapi tidak boleh memastikan. Dengan demikian kita akan menjadi baik. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.